kayaknya kalau sukses itu menurut aku itu lebih ke subjektif ya. Maksudnya tiap orang pasti punya standar sukses masing-masing. Ada yang Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Anissa. Masih bareng aku. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Hari ini ngobrolnya bareng sahabat aku dari SMA. Dan sekarang itu kita LDRan Jakarta Riau. Tapi alhamdulillah komunikasinya masih tetap lancar. Nah, mungkin sebelumnya Della boleh perkenalan diri dulu nih, Del. Hai, aku Della, sahabatnya Nisa dari SMA. Sekarang kebetulan lagi stay-nya di Jakarta, asalnya dari Riau. Umur aku tahun ini 24 menuju 25. Oke, nah sekarang sibuk ngapain nih, Del? Sekarang karena kebetulan lagi COVID kan, jadi paling sibuknya cuman kerja doang sih. Kalau Sabtu Minggu ya paling di rumah, di kosan doang. Oh, oke. Nah, sebelum kita ngobrol topik hari ini, mungkin sebelumnya teman-teman yang dengerin harus tahu dulu nih siapa sih Della gitu ya. Nah, jadi Della ini selain sahabat aku, dia juga orang yang istilahnya cukup menginspirasi lah ya bagi aku gitu. Nah, waduh. Nah, kemarin aku udah tahu juga nih ya kalau Della ini tuh baru aja pulang dari Eropa awal tahun kemarin, udah umroh juga nih, jadi sekalian udah umroh juga. Nah, itu kan orang-orang bakal mikir ya Della kayak, wah Della kayaknya udah sukses nih. Gimana sih Della bisa istilahnya sampai ke titik itu, bisa kayak orang-orang pasti mikir kan, wah ini kayaknya kesampaian nih cita-citanya gitu. Prosesnya Del? Gimana ya? Takut ria deh kalau ngomongin gini. Jadi kalau dari aku nih pribadi, kan emang dari dulu tau nggak sih kalau zaman dari kecil gitu kan suka bermimpi tuh. Nah emang dari dulu cita-cita tuh pengen banget sebenarnya tuh ke Paris kayak gitu doang, cuma ke Paris kayak gitu. Terus nah namanya anak-anak kan pengen banget tuh, terus dari dulu kayak ngoleksi hal-hal yang kayak gitu yang berbau tentang Paris kayak gitu kayak my dream gitu kan. Terus kayak mulai semenjak SMA makin pengen banget tuh, maksudnya tuh kayak ngerasa kalau emang butuh banget traveling. Cuman kan dulu zaman SMA boro-boro ada uangnya buat liburan gitu kan, buat beli baju aja kayaknya susah banget gitu. Iya benar. Nah habis itu kuliah. Nah dari kuliah itu pertama kali kuliah udah nargetin, maksudnya aku udah punya timeline sendiri gimana caranya secepat mungkin lulus kuliah terus bisa nyari uang sendiri supaya bisa mewujudin mimpi-mimpi yang aku pengenin gitu. Jadi waktu itu emang kebetulan karena aku lahirnya di penghujung tahun, jadi kan kayak dapat waktu buat, kalau orang biasanya kan lulus di umur 22 atau 23, karena aku kebetulan lulusnya itu dipercepat juga 1 semester dan waktu itu masih belum masuk bulan Desember, jadi itu lulusnya sekitar umur 21 tahun. Jadi aku lulus kuliah umur 21, terus alhamdulillah langsung kerja kan, dapat kerja, terus langsung tuh. Nah dari situ emang prioritas aku udah buat nabung buat liburan, tapi nggak menutup buat ngerinciin biayanya itu nggak cuma buat liburan aku aja. Jadi biasanya aku ngalokasiin biaya aku, gaji aku itu buat keperluan pribadi, terus buat orang tua itu udah pasti sih, sama buat liburan. Nah jadi pertama itu aku cuman liburan waktu itu cuman bisa liburan pertama kali ke Singapura, itu juga empot-empotan buat nabungnya karena waktu itu belum bisa kan, itu juga masih baru. Nah habis itu di 2018 aku mulai tuh kayak 2018 ada salah satu teman aku juga yang umroh akhir tahun 2018. Nah itu yang nge-trigger aku, kayaknya aku udah harus bisa
liburan untuk umroh gitu, karena mikirnya kayaknya itu yang didahuluin. Jadi waktu pas 2018 itu udah mulai ada niat, jadi masih niat, belum nabung nih guys, masih niat. Terus selang beberapa lama, 2 bulan apa 3 bulan, itu ada temen yang ngasih tahu kayak aku kalau umroh itu bisa yang murah gitu, bisa murah. Terus aku cari-cari cara, nah baru bisa aku ngewujudin itu tuh bulan-bulan Juli, sekitar setelah Lebaran gitu. Jadi setelah Lebaran baru aku kayak bener-bener nge-planningin aku mau liburan. Nah waktu itu cuman untuk umroh doang, tapi mungkin karena aku percaya sih kalau niat baik itu pasti ngedatengin sesuatu yang baik. Jadi aku niatin cuma buat umroh aja, tapi ternyata dikasihnya sama Eropa plus Turkinya juga gitu. Jadi ya waktu itu bener-bener cuman pas pertama kali ngeniatin cuman buat umroh, tapi nggak tahu kenapa makin kesini makin dipermudah buat bisa liburan ke sana gitu. Itu udah kayaknya kalau udah keliling Eropa itu udah keren banget ya Del ya. Maksudnya di umur yang masih muda loh udah bisa jalan-jalan ke Eropa gitu kan. Sementara iya sih, kalau untuk ke Eropa itu kayaknya biayanya tuh pasti bakal banyak gitu. Kira-kira kamu bakal mau ngasih tahu nggak sih nih sebenarnya kira-kira nih plus minusnya lah berapa sih sebenarnya kalau untuk jalan-jalan ke Eropa gitu? Boleh sih sebenarnya dari pas pertama kali pulang dari liburan itu udah banyak kan yang mintain, cuman berhubung kemageran yang khas Vicky ini jadi bikin nih. Iya. Berarti kayaknya di sini aja kali ya, jadi biar lebih gampang kan. Kayaknya kalau ngetik kan, kalau di tulisan kan lebih males kan. Kalau ngomong kayaknya mungkin bisa lebih lebih detail kali ya. Benar-benar. Jadi orang-orang tuh selalu berpikiran kayak kalau ke Eropa itu kayak yang wah terus mahal gitu kan. Tapi itu sebenarnya balik lagi, kalau aku waktu itu ke Eropa itu emang pengennya karena my dream gitu loh, bukan karena ikut-ikutan orang, karena orang-orang kayak bikin story lagi liburan kayak gitu, enggak. Terus juga jadi tahu dulu nih, maksudnya kamu sebenarnya emang pengen liburan ke sana atau cuma ikut-ikut gengsi doang gitu. Terus kayak aku juga waktu itu emang niatnya cuma umroh aja gitu, nggak niat yang ke Eropa, karena kan awalnya mikir kan, benar-benar mikir nggak ada duit nih buat ke Eropa, karena kita semua tahu kan kayak Eropa itu mahal kan, pasti budgetnya itu di atas 50 lebih gitu. Nah padahal sebenarnya enggak. Kalau dari aku pribadi waktu itu sebenarnya poin yang paling bisa ditekan itu dari segi tiket pesawat sama hotel. Nah waktu itu pas aku ngerencanain, sebenarnya bener-bener aku nggak ngerencanain dari beberapa tahun yang lalu, bener-bener nggak, aku pure ngerencanain dan baru nabung itu sekitar bulan Juni. Dari bulan Juni aku baru nabung, bener-bener baru nabung buat liburan itu. Nah kalian kalau yang emang pengen mau ke Eropa itu sebenarnya bisa banget, nggak perlu mahal, nggak perlu yang hedon kayak gitu kan. Yang penting tuh ngedapetin momen di sananya kan, bukan untuk ininya gitu. Nah itu dari tiket pesawat. Waktu itu aku tiket pesawat itu dapet sekali jalan itu pakai pesawat full service, tapi harus transit dulu di Thailand. Itu aku dapet 4 juta. Padahal itu normalnya itu mungkin 5-7 kali, yang nggak tahu. Itu dapet 4 juta. Cuman ya minusnya emang kita datang di bulan yang winter, mau masuk winter, jadi peralihan. Mungkin kalau lebih jadinya tuh harus prepare baju kali ya, maksudnya perlengkapan buat di sana, karena kan kalau biasanya musim peralihan dingin gitu. Tiket aku dapat segitu, terus udah gitu nanti kalian bisa nyari hotel-hotel atau sejenis, kayak sekarang kan udah ada tuh kayak Airbnb. Nah Airbnb itu kalau kalian ramean itu bisa lebih murah lagi, jadi kalian bisa kayak 1 juta atau berapa ratus ribu per malam, itu bisa kayak dibagi 4 orang atau 3 orang tergantung kebutuhan kalian. Kalau aku kemarin karena berdua doang sama teman, jadi kita milihnya itu Airbnb, tapi yang bareng sama si pemiliknya itu di rumahnya. Jadi waktu itu sekitar per orang itu kita aku sih ya waktu itu ngebudgetin maksimal banget penginapannya itu 250.000, dan itu
banyak banget. Intinya tuh sebenarnya liburan itu tuh nggak mahal kalau kalian rajin searching, rajin baca-baca referensi, terus video-video orang yang udah pernah ke luar negeri. Karena sekarang tuh udah banyak banget kan kayak gitu. Terus dari tiket, dari penginapan, terus sama udah sih paling 2 itu. Kalau misalkan masalah makan itu tergantung ya, kayak masalah sama akomodasi selama di sana. Nah kalau aku karena emang dari dulu kebiasaan kalau misalkan liburan pasti bikin itinerary dulu kan, kayak hari ini mau kemana. Jadi itu kayak aku detailin terus dan udah dilihat di Google Maps juga segala macamnya. Jadi rata-rata aku pasti pakai transportasi umum gitu. Jadi kalau di sana biasanya transportasi umumnya ya kayak di sini aja gitu, kayak sejenis KRL kayak gitu. Tapi di sana lebih baik daripada di sini. Jadi itu lebih nyaman daripada kalian kayak naik taksi atau naik Grab dari situ. Terus kalau aku biasanya ngebudgetin kayak per hari itu kayak cuma maksimal 200 sampai 300 ribu buat akomodasi. Udah, terus habis itu paling makan sama oleh-oleh itu beda ya, maksudnya itu tergantung gaya hidup kalian. Kalau aku makan ya seadanya, dan kebetulan waktu di Eropa sana nggak ada nasi, jadi ya mau nggak mau itu makan roti kan. Nah kalau makan salad itu agak mahal ya, jadi kita makannya itu kayak ya jenis burger kayak gitu-gitu. Jadi aku ngebudgetin biasanya 100 ribu sekali makan, dan aku tuh nggak nge-skip, jadi kayak makan pagi, siang, malam, jadi kayak 300 ribu kan, 300 ribu atau 2,5 sampai 300 ribu. Jadi nggak boleh pelit juga guys sama diri sendiri gitu. Jadi kamu berapa hari Del? Waktu itu totalnya berapa ya? 28 apa 29 hari gitu, lupa. Ya hampir sebulan sih. Itu 1 bulan udah maksudnya cuma di Eropa aja apa udah sekalian sama umrohnya? Udah sama umrohnya. Jadi di Eropanya itu 12 hari, terus di Turkinya itu 7 hari. 7 apa 6 hari gitu, 6 hari kalau nggak salah, sama umrohnya itu 11 hari, terus ditambah 2 hari, 4 hari itu kan buat perjalanan pulang pergi itu makan waktu 2 hari, jadi 4 hari gitu. Oke. Nah itu kan kamu udah istilahnya udah keliling Eropa, udah umroh. Masih ada nggak sih Del keinginan kamu yang lain? Oh kamu masih pengen kesini, masih ada nggak lagi tuh kira-kira kamu gitu? Sebelum pas lagi ngerencanain buat liburan ke sana tuh kan, udah masih ini tuh pas pertama kali nge-planningin mau ke sana tuh, udah kan selling prepare itu masih ada tuh kepengin. Jadi kayaknya abis ini gue mau kesini deh, jadi udah banyak tuh planningnya. Cuman setelah selesai kan kebetulan kan aku jalan-jalan dulu terus baru ditutup umroh kan. Nah setelah umroh itu tuh nggak tahu ya, entah dapet hidayah apa gimana, jadi kayak udah ngerasa kayaknya udah cukup nih, gue udah cukup liburan karena udah dapet yang gue mau, yaitu yang umrohnya gitu. Jadi kalau dari aku ngerasanya kayaknya udah cukup gitu, kayak kalau mau misalkan nih ada rezeki lebih lagi ya nggak apa-apa liburan lagi, tapi kayaknya enggak gitu. Sekarang udah nggak pengen lagi sih liburan. Tapi kalau yang lain mungkin ada ya. Tapi kalau dari segi liburannya kayaknya udah enggak deh gitu. Paling kalaupun liburan nanti mungkin sama pasangan kali ya. Oke, sama pasangan halal ya Dela ya. Benar. Nah itu kan istilahnya kamu tadi udah ngejelasin juga kan kalau mungkin sudah cukup lah gitu ya. Nah itu udah kamu anggap kamu udah sukses apa gimana Del? Maksudnya dari segi kamu sendiri itu bilangin apa sih, ngartiin kata sukses itu gimana? Soalnya kan sebagian orang nih beranggapan kayak teman-teman yang lain mungkin, atau nganggap kamu tuh kayaknya udah sukses deh di umur yang umroh sendiri, udah jalan-jalan Eropa juga, udah kerjaan juga udah ada gitu kan. Orang pasti beranggapan kayaknya kamu udah sukses. Nah menurut kamu sendiri kamu udah sukses nggak deh? Apa definisi sukses menurut kamu deh? Apa ya, kayaknya kalau sukses itu menurut aku itu lebih ke subjektif ya. Maksudnya tiap orang pasti punya standar sukses masing-masing. Ada yang ngerasa sukses kalau udah punya rumah, ada yang ngerasa sukses kalau udah jalan-jalan kayak aku. Tapi kalau dari aku
sebenarnya kalau definisi sukses itu ya kalau kamu udah bisa mencapai apa yang kamu pengenin gitu. Kalau misalkan emang apa yang kamu pengenin, misalkan goals kamu tuh rata-rata udah terpenuhi gitu. Kalau aku sih ngerasanya ya belum sukses ya, karena prioritas aku sebenarnya bukan diri sendiri, tapi lebih ke kayak orang tua sama keluarga-keluarga yang lain gitu. Karena kan kemarin yang terlihat itu hanya jalan-jalannya gitu, senang-senangnya diri sendiri gitu. Makanya kayak wah dia udah sukses nih karena udah kerja, terus ada uang, terus bisa kemana-mana gitu. Padahal kan sebenarnya bukan dari situ kan. Dari ada segi yang berbeda lah gitu. Ya, aku juga mikir sama sih sama Dela, karena sukses orang itu masing-masing pasti beda ya. Aku bilang aku sukses nanti ketika aku udah menikah, mungkin gitu. Terus ada juga ketika nanti mungkin sudah bisa punya rumah gitu, kayak yang kamu bilang tadi, mungkin emang balik lagi. Tapi kan kadang omongan-omongan orang pasti bakal berbeda kan, pasti bakal menilai berdasarkan sudut pandang yang dia lihat gitu ya, Dela. Iya sih, benar banget itu. Kira-kira kamu ada nggak sih nerima respon dari orang-orang kayak teman-teman yang toksik gitu, atau yang gimana yang nanggepin istilahnya kesuksesan kamu? Kan ada sebagian yang kayaknya nggak seneng nih ngelihat kamu udah bisa jalan-jalan, udah gini gitu kan. Kira-kira ada nggak sih gitu orang-orang toksik kayak gitu di lingkungan kamu gitu, nanggepin apa yang udah kamu capai gitu loh? Kayaknya kalau namanya toxic itu pasti ada sih ya, maksudnya pasti banyak, namanya netizen pasti banyak ya yang kayak gitu. Jadi maksudnya itu mereka kan namanya netizen yang budiman itu cuma ngeliat dari luar kan. Jadi kayak wah dia oke nih, wah dia bisa kesini nih, wah dia kesitu. Ya banyak aja waktu kemarin pas liburan itu ya ada aja orang yang kayak gitu. Cuman kalau dari segi akunya mikirnya tuh gini ya, selama orang-orang terdekat aku tahu, yang aku maksudnya dari teman-teman terdekat aku, baik dari keluarga, teman dekat, sahabat, kalau menurut aku kalau mereka itu tahu aku yang sebenarnya gitu, menurut aku itu udah cukup gitu. Jadi aku nggak perlu ngejelasin sama orang-orang toksik ini sebenarnya aku tuh kayak gimana gitu. Jadi terserah mereka tuh mau mandang kayak yang, pasti banyak kan orang yang mikir kayak wah daripada dia liburan mending uangnya buat beli rumah kayak, beli mobil kayak, atau enggak kayak apa kan dia udah umur 24 tuh, udah mau 25, harusnya buat nikah aja kali, cukup kali duitnya buat itu. Atau misalkan kayak nah kenapa lu dulu yang umroh gitu, kenapa nggak orang tua lu yang umroh, yang kayak gitu-gitu kan gitu. Cuman maksudnya kalau yang itu ditanggepin tuh kayaknya bikin pusing sendiri gitu. Jadi kayak bikin kita malah jadi makin gak percaya diri gitu. Yang aku pikirin sih kayak duit gue ya, ngapain lu yang berisik gitu. Terus udah gitu kayak yang yang suka-suka gue gitu. Kalau aku sih prinsipnya buy memories daripada buy things gitu. Jadi menurut aku daripada aku beli kayak sejenis mobil gitu, itu kan dia nggak ini ya, tidak berfaedah gitu loh. Ngapain beli mobil terus biar apa, biar story di Instagram gitu lagi di mobil sambil denger lagu. Aku sih nggak gitu ya gitu. Atau misalnya kayak orang beli rumah biar apa gitu, toh nanti kalau punya suami kan juga dibeliin rumah gitu. Maksudnya beda orang beda prioritas sih gitu aja. Ya benar-benar sih. Kadang ada juga yang orang yang istilahnya masih suka aja ngejulitin orang, padahal kita nggak minta uangnya sama sekali gitu ya, Del ya. Iya. Terus berarti kamu yang kan kamu belum bilang kamu belum sukses nih gitu. Dari kamunya sendiri apa sih goals yang bakal kamu capai supaya kamu bisa dibilang kalau kamu tuh udah sukses, dan atau menikah gitu mungkin? Kayaknya sih ya. Oh berarti pencapaian kayaknya apa sih kesuksesan yang aku pengen capai itu yang pasti bahagian orang tua sih. Maksudnya ya walaupun maksudnya ngebahagiain orang tua itu terus-terusan kan, itu kan continue selama kita masih hidup kan, itu harus ngebahagiain orang tua. Cuman kayak yang ya tau lah kayak naikin haji orang tua kayak gitu, maksudnya dari uang pribadi gitu. Kalau naik haji orang tua itu pakai uang mereka sendiri ya itu udah biasa kan. Tapi kalau dari hasil jerih payah kita nih, itu kan lebih gimana gitu. Paling itu, terus sama apa ya, kayaknya jadi ibu kali ya yang belum kecapai nih. Aduh. Tapi jujur ya guys, kayaknya kalau Dela ini memang dari dulu salah satu orang yang ambisius. Maksudnya ambisius dalam artian dia ya apa yang dia pengen dia harus dapet gitu loh. Mungkin karena efek anak tunggal itu kali ya, Dela ya.
Iya juga sih ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir terkesannya ambisius, tapi sebenarnya aku ngerasanya tuh nggak ambisius karena kayak aku sesuai prioritas aja gitu. Karena emang dari dulu pengennya aku tuh kalau punya uang pengennya jalan-jalan gitu, bukan kayak orang-orang yang punya uang itu kayak beli barang gitu. Enggak sih, aku kalau barang kayak belinya itu sesuai kebutuhan, kalau butuh baru beli banget, kalau enggak ya nggak dibeli kayak gitu. Jadi harus istilahnya nyenengin diri sendiri dulu lah ya, bahagia. Iya. Jadi emang harus jalan-jalan di prioritasin ya adalah. Berarti setelah ini ada planning bakal ke tahap selanjutnya, kira-kira sama Doi ini ya, karena kita udah ngomong soal sukses kan, kayaknya udah cukup nih Del, udah kerja udah gitu, terus jalan-jalan udah gitu kan, kira-kira ada nggak rencana untuk ke tahap kesana gitu? Nggak tahu ya, soalnya semakin kesini kenapa jodoh itu semakin buyar gitu. Nggak tahu ya, itu dari doinya. Kalau misalkan dianya serius ayu, enggak ya udah berarti emang nggak jodoh. Sesimpel itu sih ngomongnya. Tapi ya maksudnya mungkin karena udah dewasa, jadi hal-hal yang kayak gitu udah nggak dipusingin lagi gitu. Jadi perkara jodoh itu perkara dia kejenjang dia mau ngajakin ke tahap yang lebih serius yang kayak gitu-gitu tuh nggak diambil pusing gitu. Jadi nggak kayak orang-orang zaman sekarang kan banyak ya, kayaknya banyak yang ke-trigger gara-gara temannya udah nikah yang kayak gitu. Kalau aku sih udah ngelewatin masa itu ya dulu waktu pertama lulus kuliah. Tapi kalau sekarang udah bisa menata diri gitu. Maksudnya pernikahan itu hal yang serius itu nggak bisa dipaksain sama waktu gitu. Jadi harus dua belah pihak mau. Tapi kalau salah satu pihaknya nggak mau, ya kayaknya nggak bisa memaksakan gitu. Jadi emang nggak jodoh aja. Jadi nggak bisa dijawab sih kalau itu. Berarti kalau dari yang kamu sampein tadi, kayaknya aku nangkepnya kamu nggak ngalamin krisis yang orang-orang ngalamin di usia 25 ya Del ya? Oh, krisis quarter life itu ya? Iya benar. Ngalamin bahkan dari tahun lalu, kayaknya bener-bener mulai ngerasain itu dari pertengahan tahun lalu sih ngerasainnya. Mulai dari kayak bingung masalah karir, kayak nanti aku setelah nikah mending jadi ibu rumah tangga atau berkarir ya, kayak gitu kan. Terus kayak mau ngejar karir atau mau menikah yang kayak gitu-gitu kan. Pokoknya ya masalah yang kayak gitu. Tapi itu kayaknya udah dilewatin sih ngerasanya. Walaupun sekarang sebenarnya masih sering kepikiran kayak gitu. Cuman kalau sekarang lebih berdamai aja sama diri. Kalau menurut aku sih itu sih ya yang bisa bikin kita jadi nggak banyak pikiran masalah ngadepin yang krisis quarter life itu gitu. Karena kalau kitanya nggak bisa ngontrol diri, pasti bakal jadi kayak gitu, bakal pusing gitu. Tapi kalau lebih legowo, maksudnya diterima aja semua keadaan itu tuh, kayaknya itu lebih santai kalau menurut aku gitu. Lebih bersyukur lah intinya sama hidup ya. Iya, lebih bersyukur. Maksudnya jangan pernah ngebandingin hidup kita sama orang gitu, karena itu tuh yang kayaknya itu yang sulit orang-orang lakuin. Sama deh kayak contohnya aja kayak antara kita berdua ya, maksudnya dalam artian ya walaupun kita sahabatan, tapi kadang kayak aku pasti mikir, wah Dela aja tuh udah bisa keliling Eropa loh di umur. Iya. Pasti ada kayak bandingkan diri sama aku gitu, pasti ada kayak si Dela udah ini masa kita masih kayak gini aja. Sebenarnya sulit gitu, karena emang sih tadi balik lagi kan, sebenarnya sukses orang masing-masing beda gitu kan. Tapi ketika kita ngelihat orang lain itu kan pasti ngerasa ya Del, di diri kita pasti nggak mungkin nggak insecure gitu ya. Dan itu tuh yang dialamin sekarang ya juga. Kadang ketika ngelihat orang nggak cuman mungkin dari segi hiburan liburan mungkin ya, kalau kayak orang-orang teman-teman kita mungkin kan sebagian juga udah ada yang menikah gitu ya Del. Udah ada yang menikah, udah ada yang bahkan udah ada yang punya anak gitu. Iya sih benar. Nah, jadi kita ngerasa gimana ya, kayak wah ini kayaknya kita kok belum gitu ya. Jadi kita ngerasa kita kayak apa sih istilahnya, kayak ya kayak yang aku bilang tadi lah, insecure kan, karena kita nggak capai ke situ gitu, karena kita syukur sama diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau kita syukuri kan ya udah, ketika kita punya keinginan satu hal yang kayak
kamu bilang tadi, ketika kita udah capai suatu hal yang menurut kita itu impian kita, ya berarti kita udah bisa bilang diri kita sukses gitu sih. Cuman lagi bersyukur atau enggaknya kita gitu kan. Iya, aku juga maksudnya nggak langsung yang di tahap kayak gini gitu, maksudnya pendewasaan diri. Ini kan berarti jadinya kayak lebih ke pendewasaan diri kali ya, maksudnya tuh. Kalau aku juga nggak yang langsung ada di tahap udah dewasa kayak gini, sampai sekarang juga masih belajar, masih egois, masih kayak gitu-gitu gitu. Cuman kalau dari aku pokoknya tuh kayaknya krisis terberat aku itu waktu tahun di tahun 2018 itu. Jadi aku sempat sampai vakum main media sosial. Jadi bener-bener dari akhir 2017 sampai bulan Juli 2019 itu aku nggak main Instagram, nggak main, pokoknya sejenis kayak gitu lah, nggak pernah main apapun itu. Jadi bener-bener nggak, cuman punya WhatsApp sama Line waktu itu. Jadi bener-bener menghilang dari media sosial gitu. Dari situ kenapa? Karena aku kayak setiap buka sosial media itu kayak jadi nge-trigger diri sendiri. Bener, kayak toxic ya jadi iya, jadi toxic rasanya. Jadi kayak insecure-nya jadi tinggi, jadi kayak ngebandingin hidup orang, kok kayaknya hidup dia enak banget, kok kayaknya jodoh dia gampang banget nih datang, habis kuliah dilamar, tahu-tahu nikah, terus honeymoonnya ke luar negeri lagi, kan kayak gitu bikin kita pusing ya, maksudnya kayak diri sendiri nggak bisa nih kayak gini, jadi aku mulai kayak ini kayaknya nggak bisa kayak gini, benar-benar nggak bisa, takutnya malah jadi bikin stres apa gimana kan. Akhirnya makanya aku memutuskan untuk nggak main sosial media tuh waktu itu selama berarti hampir 2 tahun ya kayaknya. Nah habis dari situ tuh aku ngerasain, habis itu baru bisa main Instagram lagi, main sosial media yang lain lagi. Jadi udah menata diri dulu nih, maksudnya aku udah tahu nih maunya aku apa. Aku liburan itu bukan untuk memajang foto di feed Instagram, bukan gitu. Jadi emang untuk merefleksikan diri kali ya, biar tahu nih sebenarnya diri itu pengennya apa sih tuh kalau dari aku. Berarti istilahnya kamu udah damai lah sama diri kamu sekarang ya, Del? Iya, kita tuh emang harus berdamai dulu sama diri sendiri. Karena kalau insecure sih kayaknya semua orang punya ini ya, rasa insecure, bahkan kayaknya all the time gitu insecure tuh. Kalau itu sih menurut aku wajar sih sama semua orang. Cuma emang nggak boleh sama sekali, kita nggak boleh ngebandingin hidup kita sama orang lain. Bener-bener. Bahkan ketika kayak kamu bilang kamu kadang suka bandingin hidup kamu sama orang lain, bahkan mungkin orang lain ada yang merasa pengen seperti kamu, Del, gitu kan. Iya. Ketika kita ngelihat orang lain bahkan mungkin ada yang pengen seperti kita, cuman ya gitu, balik lagi karena kita nggak bersyukur sih gitu. Jatuhnya nggak bersyukur gitu. Makanya setelah bahagianya aku waktu itu bisa rehat dari hal-hal yang kayak gitu ya, yang bikin aku pusing. Karena waktu itu bener-bener kayak yang kan emang kepengennya aku tuh liburan, tapi orang-orang tuh kayak duluan gitu, dan dia dengan gampangnya jadi kayak nge-trigger. Terus udah gitu kan namanya tahap hidup kali ya, habis lulus tuh pasti kayaknya di Instagram tuh isinya tuh kayak pernikahan kali ya, kalau nggak lamaran, kalau nggak pernikahan. Sedangkan mau gimana nih, mau maksa pasangan juga nggak bisa kan, pasangannya belum mau ya mau gimana gitu. Jadi bener-bener yang nge-trigger banget tuh, kayak yang pusing dari masalah karir. Terus kayak ngelihat orang-orang tuh wah kerjanya di perusahaan-perusahaan bagus nih, sedangkan aku ya perusahaan apa sih kayak gitu kan. Jadi bener-bener kayak semuanya tuh udah pusing gitu loh. Makanya pas udah rehat terus mulai lagi kayak main sosial media, baru bisa mengatasi hal yang kayak gitu kalau aku. Tapi istilahnya kamu sekarang udah ngelewatin masa-masa itu lah ya, Del? Iya, udah ngelewatin sih, alhamdulillahnya ya. Jadi udah nggak yang pusing. Dan aku baru ngerasain, maksudnya aku belakangan ini sih sering ngerasa ya, kayaknya aku ngalamin krisis yang dialamin orang-orang kayak gitu, keresahan-keresahan yang sebenarnya nggak perlu kita takutkan, tapi karena ya itu balik lagi ke soal pikiran-pikiran kita yang yang neken kita sendiri gitu. Sebenarnya pikiran sama perasaan kita kan kita bisa ngatur sendiri ya, tapi ya itu balik lagi karena kita suka membanding-bandingkan sama orang lain gitu. Jadi kadang ada ketakutan dalam diri, tapi sampai sekarang aku masih belum dapet sih solusinya kayak gimana, istilahnya masih belum begitu bener-bener damai sama diri sendiri sih, Del, gitu. Mungkin kayaknya aku emang harus banyak belajar dari kamu kan, karena
jujur ya emang si Della ini nih cukup jadi panutan lah gitu kan. Selain jadi sahabat, dia juga kadang suka nasehatin gitu kan, kasih masukan ya, cukup baik lah gitu. Soalnya harus berbagi ilmu kan kita. Ya, benar. Emang sih, kalau emang menurut aku emang intinya itu ya bersyukur. Terus sama kalau kata aku, apapun itu niat baiknya tuh jangan pernah, apa ya, kalau bicara dari segi agama itu tuh percaya aja sama Allah gitu. Maksudnya kalau apapun yang kamu pengen itu ya serahin aja sama Allah gitu. Pasti nanti tuh ada aja jalannya gitu. Sama jangan lupa sama orang tua gitu kan. Kayaknya zaman sekarang itu ngerasa kayak banyak yang ngeluh kan, gaji gue cuma segini nih, kalau gue ngasih orang tua, terus ngasih saudara ini saudara itu, kayaknya tuh nggak cukup gitu. Kalau kita terus-terusan ngomong nggak cukup, balik lagi kan nggak bersyukur gitu, pasti tuh selalu nggak cukup gitu. Dan emang kalau dibalikin lagi yang cerita tadi ya, yang aku ke Eropa itu, kalau dipikir-pikir tuh bener-bener nggak masuk akal gitu. Tiba-tiba aja aku mulai nabung itu tuh bulan Juni. Bayangin aja ya, kalian tahu lah ya, maksudnya dari segi salary juga bukan yang gimana banget gitu ya, sama aja kayak kalian yang kerja zaman sekarang gitu, gajinya berapa gitu, nggak yang banget gede gitu, nggak juga, sama kalau kita gitu. Terus baru mulai nabung juga dari bulan Juni gitu. Terus juga niatnya itu cuman umroh doang gitu. Emang bener-bener niatnya umroh doang. Terus nggak lupa nih sama orang tua gitu. Maksudnya sebenarnya orang tua mungkin nggak wajib ya kita kasih, cuman anggap aja bersedekah gitu. Toh kalau kita bersedekah itu pasti baliknya berkali-kali lipat kan. Dan ya ada aja gitu jalannya buat aku bisa ke Eropa gitu, padahal niatnya cuman umroh doang gitu. Bahkan dikasih lebih sama Turkinya, yang sebenarnya itu adalah, ya aku tuh nyimpan Turki itu buat honeymoon sih sebenarnya sama suami. Cuman karena niatnya baik ya, jadi dikasihnya itu yang baik gitu. Intinya bersyukur guys. Ya sih, yang ya pokoknya cerita Della itu cukup bener-bener luar biasa. Makanya aku pengen banget nih ngobrolin soal kamu jalan-jalan ke Eropa kemarin. Kira-kira itu gimana sih ya, kok bisa gitu ya, sampai persiapannya pasti nggak ini gitu kan. Maksudnya orang pasti bakal mikir kalau ke Eropa itu pasti kayak besar budgetnya gitu. Tapi ternyata di balik itu kan kita nggak tahu ya apa yang kamu alamin, yang kamu lewatin gitu ya kan. Iya. Tahu nih, orang mungkin bisa menilai oh gini, ternyata kan di balik itu mungkin kamu memang punya niat yang memang benar-benar baik kan, akhirnya dikasih gitu kan. Mungkin itu dia tadi kan obrolan kita berdua, gambaran soal kehidupan lah kira-kira ya, kayak bicarain soal sukses gitu kan. Mungkin teman-teman di luar juga kalau misalkan punya niatan untuk keluar negeri atau mungkin punya impian yang bakal capai, mungkin bisa dengan dengar podcast kita hari ini, mungkin kalian bisa dikasih gambaran ya Del ya gitu. Nah, memang sebenarnya kan kehidupan orang masing-masing itu beda-beda gitu, kayak kesuksesan juga masing-masing orang beda-beda gitu, rezeki juga masing-masing orang beda gitu. Jadi ya tergantung kita aja sih gimana mensyukuri kehidupan itu sendiri gitu. Dan ya kita berharapnya setiap orang pasti punya suksesnya masing-masing lah ya gitu. Nah, mungkin ada orang yang suksesnya kayak tadi kita udah ngobrolin kan, ada orang yang sukses misalkan dengan dia sudah menikah atau dengan dia sudah punya rumah. Terus ada juga mungkin orang yang dengan melengkapi keinginan dia itu tandanya dia udah sukses gitu. Jadi macam-macam deh sebenarnya apa sih arti sukses dari tiap-tiap orang itu ya. Ya intinya sih dari kita obrolin ya, intinya banyakin bersyukur ya Dela ya. Ya, banyakin bersyukur, terus jangan bandingin diri sama orang lain. Rezeki itu udah ada yang ngatur, porsinya nggak bakal ketukar gitu. Jadi percaya aja sama Allah yang ngasih rezeki. Nah benar, karena kalau kita banding-bandingkan nggak bakal ada habisnya ya Dela. Iya, jadi orang liburan ke sini kita juga, padahal sebenarnya bukan itu yang kita mau. Jadi lebih ke tanya dulu maunya diri sendiri itu kayak gimana gitu. Liburan itu kebutuhan apa keinginan kayak gitu. Berarti istilahnya kita harus lebih kenal diri kita sendiri dulu lah ya gitu. Iya. Oke, mungkin segitu aja cerita kita hari ini guys. Mungkin bisa di lain kali, semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, ada masukan-masukan mungkin ya.
Dan sampai jumpa di podcast aku berikutnya. Jangan bosan-bosan. Dadah.